Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja rasa tenang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai hidup kami di sepanjang jalan-jalan kami. Engkau ada bersama kami. Oh, haleluya. Ora lamaya sandara lamaya sande. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat kembali pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh katakan, Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang mau menikmati hadirat Tuhan katakan,
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
dapat membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Hanya dengan ucapan syukur dan terima kasih kami. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat. Amin, amin, amin. Haleluya. Horalamaya sandalamaya sikiaralamaya. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh rasakan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Oralamaya sandaralamaya shikiaralamaya sandar. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau di tempat ini Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Angkat tanganmu, katakan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pengagungan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Ya ralama syada ralama ya ralama syiki ya ralama ya syada. Haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya kami berterima kasih Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami terus naikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya naralada basya naralada basiki taralada basan naralada base. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Bapa. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Sungguh dari segenap hati kami Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Dan kami ada Tuhan sebagaimana kami ada, berdiri di atas tata kasih karunia-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Sama-sama kita angkat pujian kita ini, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada,
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami Bapa di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin diperbaharui, semakin diberikan anugerah yang melimpah. Itu yang membuat kami boleh berdiri kuat di tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Tetapi kami tahu Bapa, Engkau Allah kami yang tidak terbatas, yang akan mengurapi hamba-Mu, yang memberikan kemampuan kepada hamba-Mu yang tidak seberapa ini Tuhan, untuk boleh memberikan Tuhan Yesus, membagikan apa yang menjadi isi hati Bapa bagi setiap kami yang hadir, baik secara onsite maupun secara online pada pagi hari ini Tuhan, di menara doa ini Bapa. Biarlah Engkau memperlebar kapasitas kami Tuhan, Kau berikan roh pengertian kepada kami Tuhan, untuk memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau Bapa bagi kami siap mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Mari kita yang siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan bagi kita. Hari ini kita boleh ada di menara doa ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan ya. Kita hampir berada di penghujung tahun. Sekarang sudah tanggal 15, artinya kita sudah ada di pertengahan tahun bulan November. 2 minggu lagi juga kita sudah akan memasuki akhir tahun, yaitu masa-masa Christmas ya, Natal.
bulan Natal bagi orang Kristen di seluruh dunia akan merayakan. Mulai tanggal 1 Bapak Ibu sudah ada yang merayakan Natal ya. Karena begitu besarnya kerinduan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, bahwa dia pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Itu yang membuat seluruh dunia mengeluh-elukan dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya tetap di dalam tema kita, yaitu di tema kita sepanjang bulan ini yang sudah sangat banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik melalui menara doa, doa puasa, maupun dalam ibadah-ibadah, bahkan di kelompok di FC ya. Jadi divine blessing artinya berkat ya, berkat ilahi. Kalau ada berkat ilahi itu artinya bahwa ada juga yang namanya yang tidak ilahi Bapak Ibu ya. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat jasmani itu ada, dan berkat ilahi. Di sini kita membicarakan yang namanya berkat ilahi bagi kita semua pada saat ini. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita akan tetap di dalam nats atau ayat emas kita yang ada di Efesus 1 ayat 3. Saya baca buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga ya. Berkat rohani di dalam surga. Jadi di sini ada saya kasih tanda merah bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya berkat rohani Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Dan di sini divine blessing ini yang artinya adalah berkat ilahi ya. Nah, kalau di sini tema kita pada bulan ini ada divine blessing atau berkat ilahi, berarti bagaimana kita supaya bisa mendapatkan yang namanya berkat ilahi ini, ya? Berarti hidup kita juga harus ilahi. Kita juga harus boleh mampu supaya kita juga memiliki kehidupan yang ilahi. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam divine blessing ini, bulan-bulan berkat ini, ya artinya kita harus hidup di dalam berkat ilahi itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kita harus siap dengan segala apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menangkap, untuk bisa kita mendapatkan yang namanya divine blessing itu Bapak Ibu ya. Berkat ilahi itu harus bisa kita raih Bapak Ibu. Nah, jadi karena semuanya kita sudah mengerti apa yang dikatakan dengan berkat ini, dan juga di sini saya boleh sampaikan juga seperti poin pertama. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini karena kita mau cepat juga ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada Ibu. Dan sebelumnya boleh dulu kita baca dulu ya. Kejadian 12 ayat 2 untuk menghemat. Rupanya saya matikan tadi. Kejadian 12 ayat 2. Udah ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, di sini juga ya, Kejadian itu menjadi salah satu juga poin kita ya, poin berkat kita, yaitu di Kejadian 12 ayat 2 ya. Di Kejadian 12 ayat 2 ini Tuhan Yesus firman ini berkata bahwa aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan
menjadi berkat. Nah, ini firman Tuhan ini disampaikan pada saat Tuhan memerintahkan kepada Abraham ya. Ini berkat waktu itu yang dikatakan Tuhan Yesus, Allah kepada Abraham ya. Dia akan memberkati katanya ya. Boleh dari awal ya. Setelah sebentar. PowerPoint yang ini saja ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk kepada kunci mengalami berkat ilahi ya. Ada poinnya, kunci mengalami berkat ilahi. Nah, 1, taat kepada perintah atau firman Tuhan. Taat kepada perintah atau kepada firman Tuhan. Di sini kita kembali ke Ulangan karena poin ini taat tadi katanya kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Di sini Ulangan 11 ayat 13 kita boleh baca ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, maka ayat berikutnya ada disampaikan di situ Ulangan 28 ayat 1. Nah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Di ayat 28 ayat selanjutnya, ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kita teringat ya akan janji Tuhan kepada Abraham ya. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham ya, Bapak orang percaya itu, pergilah katanya kan, pergilah. Ya, dia disuruh pergi, dia belum tahu kemana hendak pergi, kemana Tuhan menyuruh Abraham pada saat itu. Tetapi ketika disuruh dia pergi, maka dia pergi. Ya, dia meninggalkan semuanya dan pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu, firman Tuhan. Ya, kepada Bapak Abraham pada saat itu dia taat. Nah, jadi seperti firman Tuhan ini, jika kita baik-baik, jika kita taat ya, taat kepada perintah Tuhan itu, maka kita akan diberkati. Jadi di Ulangan ini, di kitab Ulangan ini kita tidak bahas karena ini panjang dan ini ada berkat dan ada kutuk di kitab Ulangan ini. Yang ini kita bahas bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Allahmu. Ya, terkadang kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, terkadang ada suara-suara seperti itu untuk kita, disuruh Tuhan untuk kita kerjakan. Ya, kerjakan ini katanya. Tapi kita tidak memiliki kepekaan di dalam roh. Ya, kita tidak memiliki, artinya roh Tuhan itu kadang-kadang seperti kita hindarkan. Roh Allah itu kadang-kadang seperti kita tidak pegang, tidak kita kita tidak tangkap untuk kita kerjakan. Tetapi yang dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa Bapak Abraham itu tadi berkata, dia langsung action. Dia langsung bertindak Bapak Ibu. Dia bertindak untuk mengerjakan. Padahal belum diketahui kemana. Nah, kehidupan kita sehari-hari apakah kita mau seperti itu? Terkadang kita kalau belum di depan mata yang kita lihat ini, kita tidak akan mampu melangkah Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu. Kita kadang-kadang harus dengan fakta. Ya, harus ada fakta baru kita mau melangkah. Tetapi ketika hanya kata mungkin udah ada firman yang datang, tetapi kita tidak mengeksekusi firman ini. Kita tidak melaksanakan, kita tidak menjadi pelaksana firman. Kita tidak menjadi pengeksekusi firman ya. Artinya kita bawa diam,
hanya menunggu, menunggu dan menunggu. Tetapi dalam firman ini yang kita dengar bersama-sama bahwa Bapak Abraham pada saat ketika perintah itu datang kepadanya, dia langsung action, dia langsung taat, dia langsung kerjakan dan dia pergi ya ke tempat yang masih akan Allah tunjukkan kepadanya, yang masih akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi lewat firman ini kita pun Bapak Ibu hendaknya kita juga semua yang hadir di tempat ini baik secara onsite online, mari kita boleh langsung menangkap firman Tuhan dan melaksanakan, mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita melaksanakan firman itu, menjadi pelaksana firman, firman Tuhan ini tidak akan sia-sia, bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi itu tadi poin pertama yang saya ambil di sini, kata kunci untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita semua yang hadir di tempat ini, bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena firman Tuhan atau berkat pada bulan lalu yang disampaikan oleh menjadi tema gereja kita, yaitu divine connection ya. Connection artinya koneksi ilahi, berarti itu artinya kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu Bapak Ibu, poin-poinnya saya tidak buat, tetapi di dalam kunci ini salah satu adalah kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Kita harus mempunyai waktu untuk moment of worship ya, mempunyai waktu untuk menyembah, berlama-lama dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan ya. Jangan kita bisa di luar berlama-lama, sanggup kita untuk berbicara ini itu segala macam ya. Kadang-kadang tidak berujung dan tidak berpangkal, tetapi kalau kita bisa di dalam komunitas kita itu boleh membicarakan hal-hal besar tentang kebesaran Tuhan, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang tentang kepribadian Tuhan kita itu sendiri, kita menceritakan, menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, maka kita pun akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Seperti pujian itu ya, ku terhubung denganmu ya. Tuh kita terhubung dengan Tuhan ya. Melalui apa? Melalui firman, melalui doa-doa kita, pujian penyembahan pribadi kita, melalui pembacaan firman, melalui pendengaran firman Tuhan, baik itu lewat menara doa, doa puasa, ibadah-ibadah minggu. Kita sekarang udah ada di 4 cabang ya, GBI Podomoro, Tiara, Negara dan Manhattan. Puji nama Tuhan ya. Kita puji nama Tuhan karena kita sudah ada di 4 cabang, di 4 penjuru. Semoga kiranya kita percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang masih perlu untuk dituai ya, untuk bisa mengenal pribadi Allah itu sendiri, tidak hanya sekedar ya. Bisa seperti di Manhattan itu, sambil kita berjalan di bawah pun kita hanya beberapa waktu tapi udah ajak orang ya. Udah ada loh gereja di sini, ada di sini sekarang gereja GBI My Family. Oh ya, saya juga ibadah katanya, puji Tuhan. Tapi ini perlu bagi kita semua supaya kita memberitakan juga, supaya kita boleh menuai jiwa-jiwa ya. Berkat-berkat jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Karena nanti pun Tuhan tidak bertanya berapa banyak hartamu, berapa banyak harta bendamu, mobilmu, rumahmu dan segalanya, tapi yang Tuhan tanya berapa banyak tuaian ya, mana hasil tuaianmu, jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan ya. Jadi mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan supaya
ya, berkat ilahi itu juga terjadi di dalam hidup kita. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu akan membukakan rahasia-rahasianya kepada kita, ya. Rahasia-rahasia ketika kita buka firman itu, oh ini maksudnya Tuhan. Oh begini, artinya aku harus mengandalkan Tuhan dulu ya Tuhan, supaya aku bisa mampu, supaya aku tidak berjalan dengan pikiranku sendiri, supaya aku tidak berjalan hanya karena membawa kehebatan kekuatanku, tetapi aku tetap membawa keharuman nama Tuhan kemanapun aku melangkah, ke siapapun aku jumpai. Tetap kita harus melakukan ini. Karena apa? Karena kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi harus bisa orang di luar Tuhan pun melihat kita, bahwa ada sesuatu di dalam diri kita. Keilahian itu pun akan ada, pribadinya Tuhan itu akan kelihatan di dalam hidup kita ketika kita melangkah, ya. Karena semua pun akan ditambah-tambahkan kata Tuhan, ya. Jika ya diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, mari terus kita tetap dengan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nanti Bapak Ibu, nanti Tuhan sendiri yang akan memerintahkan. Mungkin di dalam pergumulanmu, di dalam permasalahanmu, di dalam masalah ekonomi, keuangan, di dalam masalah usahamu yang masih belum begitu baik, di dalam kesehatanmu yang mungkin kita mengalami tubuh kita yang kurang sehat, mungkin di dalam permasalahan-permasalahan hukum atau apa saja yang kita alami di tengah dunia ini, karena memang tidak ada yang terluput dari masalah. Sehebat-hebatnya manusia tidak ada yang luput dari masalah. Hanya Tuhan sudah tahu meletakkan kepada siapa dia meletakkan itu, ya. Permasalahan itu, karena dia tahu anakku yang ini, karena seperti kalau kita baca kembali firman Tuhan itu, ya, kita sudah dipilih katanya, kita sudah dipilih jauh, ya, sebelum dikandung pun kita sudah dipilih Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita, artinya padang gurun, gunung persoalan, gunung permasalahan, itu artinya Tuhan pun sudah menyediakan jawaban di depan kita. Terkadang kita aja yang kurang percaya Bapak Ibu. Seperti saya mengalami dalam minggu-minggu ini, di dalam kekalutan saya, di dalam permasalahan yang saya menghadapi. Waktu itu saya bingung, karena kenapa orang ini jadi tidak mau mendampingi kami? Kenapa yang ini jadi seperti ini Tuhan? Saya sempat bingung dan saya terus bertanya kepada Tuhan, tapi saya puji Tuhan begitu sampai di tempat yang kami tuju, yang kami harus hadapi, saya langsung duduk, langsung berdoa, ya. Karena saya tahu saya tidak punya kekuatan. Kekuatan saya adalah kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan ilahi yang saya bawa kemanapun saya melangkah, yang saya tunjukkan kepada orang. Akhirnya apa? Segala sesuatunya dipermudah Tuhan. Yang harusnya kita keluar uang untuk membayar si anu itu, ternyata itu maksud Tuhan. Kita tidak tetap beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, kita pikir tadi, oh kenapa dia ya kok jadi sombong sekali, sepertinya dia gak butuh uang. Padahal kita udah siapkan sebenarnya untuk menjadi fee-nya. Tetapi kita ajak dia buat alasan. Nah, dia buat alasan Bapak Ibu. Ya, ini baru kejadiannya sepulang dari menara doa dari tempat ini hari Selasa yang lalu, ya. Saya udah harus bepergian menjumpai seseorang. Nah, kami sudah berjanji seseorang ini mendampingi kami, tetapi dia tidak mau karena masalah remeh-temeh, hal kecil-kecil, hal duniawi. Padahal kita tetap akan memberkati orang yang benar-benar sudah berkontribusi dengan kita, ya. Tidak mungkin orang bekerja tidak dapat upah. Karena firman Tuhan juga berkata, orang yang bekerja layak mendapat upah, ya. Semua kita yang bekerja di sini dimanapun marketplace kita semuanya, kita layak mendapat upah yang dari Bapa kita, ya. Dari Bapa di surga. Itulah divine blessing itu. Upah dari Bapa kita yang memiliki langit bumi dan segala isinya Bapak Ibu. Makanya kita jangan pernah takut, ya, jangan gentar. Tetapi satu syarat yang utama,
Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan ini sungguh-sungguh ya. Di dalam doa pujian penyembahan kita sungguh-sungguh. Mengangkat tangan itu sungguh-sungguh memberikan hati. Karena ekspresi kita ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan itu adalah pribadi kita. Terlihat dari cara kita menyembah itu. Itulah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gak perlu jauh-jauh. Perlu kita lihat seseorang yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akan kelihatan dalam ekspresinya. Ketika dalam moment of worship, dalam penyembahan itu akan kelihatan ya bagaimana dia menyembah Tuhan ya, Tuhannya itu ya. Jadi itu berkat kedua bagi kita, yaitu salah satu kunci. Dan yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita harus tetap rukun ya. Kita harus tetap rukun. Nah, ini juga yang menjadi kunci atau powerpoint dari kita. Mazmur 133 ayat 3 ya. Iya. Karena ini enggak semua poin-poin karena kita harus singkat. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kata Tuhan, kemana? Ke sana. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini sangat bagus kalau kita sampaikan di kumpulan-kumpulan. Karena apa? Oh betapa indahnya, oh alangkah baiknya jika saudara seiman hidup dalam kesatuan ya. Karena kesanalah katanya Tuhan perintahkan berkat-berkat. Kalau kita berkumpul di sini tuh memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita mengangkat tangan kepada Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah, maka seperti embun di gunung Hermon ya. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat tadi ya. Berkat ilahi yang Tuhan sudah sediakan itu akan disediakannya bagi kita semua Bapak Ibu. Amin. Yang percaya, saya yakin semuanya akan mau mendapatkan berkat ilahi ini ya. Divine blessing ini ya Bapak Ibu ya. Yang keempat di sini saya buat menjadi kunci kita untuk mendapatkan berkat. Memiliki iman dan percaya ya. Memiliki iman dan percaya. Iman. Terkadang Bapak Ibu kalau kita melihat sesuatu, kita lihat keadaan kita. Kita lihat apa yang ada di depan kita. Kita lihat yang terjadi dalam hidup kita. Kita bayangkan semuanya. Sepertinya tidak ada jalan. Sepertinya Tuhan itu tidak membukakan pintu itu gitu. Sepertinya Tuhan itu tidak mau untuk merangkul kita. Karena apa? Memang Tuhan mengizinkan semuanya ya. Mengizinkan supaya apa? Ketika kita merasakan segala sesuatunya sangat sulit. Tidak ada jawaban, tidak ada yang menolong kita. Kita merasa sendiri ya. Tidak ada yang bisa menolong kita. Maka disitulah kita akan menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, disitulah iman kita diuji Bapak Ibu. Ya, karena di sini dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak dilihat Bapak Ibu. Belum kita lihat, belum ada hasil. Ya, tetapi kita beriman sehingga seperti doa terkadang karena beratnya masalah yang kita hadapi sampai kita berkata, Tuhan, sekalipun di hadapanku fakta berkata seperti ini Tuhan, tetapi imanku berkata bahwa Engkau yang akan memberikan jalan kepadaku, Engkau yang akan menolongku, Engkau yang ada hadir di dalam setiap permasalahan yang kuhadapi, dan bersama Yesus aku akan cakep, aku akan mampu, aku akan diberikan kemampuan untuk melihat Tuhan bekerja di dalam hidupku. Nah, jadi di keseharian kita harus punya iman ini secara terus menerus ya. Strong faith katanya. Iman yang kuat, iman yang tangguh ya. Terkadang sebagai seorang ibu pun kita harus lebih tangguh kita Bapak Ibu. Ibu-ibu di sini saya ajak, kita harus lebih tangguh.
karena kita adalah penolong, ya. Penolong harus lebih kuat dari yang ditolong, ya. Jadi kita percaya, ya, memiliki iman dan percaya, ya. Sekalipun katanya belum kita lihat di fakta yang ada di hadapan kita, wah, ini tidak ada, ini seperti ini Tuhan. Tapi imanku bersepakat kepadamu, aku akan menerima janji kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus punya iman yang kuat ya Bapak Ibu ya. Untuk meraih apa yang namanya berkat-berkat ilahi ini, kita harus memiliki iman yang kuat ya. Strong faith. Iman yang kuat ya. Iman. Jadi kita tidak pernah putus pengharapan kepada Tuhan kita ya. Karena Tuhan bilang kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi aja ya. Sebesar biji sesawi itu. Nah, kalau kita tahu daun sayur bayam itulah sesawi itu kecil ya. Tapi kata Tuhan sebesar itu saja kita punya iman, maka kita akan bisa memindahkan gunung. Percaya bisa kita memindahkan gunung? Amin. Harus diaminkan karena apa? Gunung yang dinamakan di sini adalah gunung persoalan ya. Gunung sakit penyakit. Gunung masalah ekonomi dan keuangan, masalah keluarga, masalah-masalah yang mungkin sering membuat kita terkadang lemah. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita akan bisa memindahkan gunung itu. Kalau kita percaya Bapak Ibu ya, jangan ragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Maka kita akan bisa memindahkan gunung-gunung persoalan yang ada di hadapan kita. Sekalipun dari sisi ini, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, semua menghantam. Itu membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh ya. Semakin kuat kita, semakin Tuhan, gak ada lagi yang lain. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menolong kita di dalam persoalan hidup. Yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita semua. Yang saya sangat yakini bahwa semua di sini punya persoalan pribadi-pribadi. Hanya bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Apakah kita terus mau merenggut, menangis atau kecewa? Tapi kita percaya bahwa untuk menanggapi apapun situasi kita, mari miliki iman yang kuat kepada Tuhan ya. Itu tadi poin nomor 4 ya. Dan selanjutnya kunci yaitu nomor 5 saya buat di sini. Sabar ketika diproses dan selalu mengucap syukur ya. Sabar ketika diproses itu tadi. Sabar. Waktu siapa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti. Tetapi percayalah bahwa kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan itu bagi kita semua Bapak Ibu. Kapan kita akan diberkati dengan berkat ilahi ini? Ketika kita punya kesabaran. Panjang sabar walaupun dihina, direndahkan, diejek ya. Wow, begini perkataan-perkataan sumbang itu akan datang kepada orang yang sedang tertekan. Makin ditekan, semakin tertekan, masih tekanan makin datang dari muka, belakang, kiri, kanan datang itu. Tetapi kita sabar. Kenapa bisa sabar? Karena ada buah roh di dalam hati kita ya. Kesabaran semuanya itu harus kita jaga. Sekalipun kadang hati kita ini mau berteriak, kadang-kadang tidak menerima keadaan. Tetapi Tuhan bilang, sabar anakku, sabar kamu anakku. Sabar ya anakku, bukan waktumu, waktuku kata Tuhan. Kairos. Kau belum siap ku proses. Kamu belum selesai diproses. Masih ada yang menggeliat-geliat. Masih ada yang kurang. Belum murni. Sedikit lagi anakku, sedikit lagi waktu. Sabar. Sabar. Ketika Bapak kita berkata sabar, apa yang kita lakukan? Sabar dan menerima semua
apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Dan katanya harus selalu mengucap syukur ya. Kunci untuk menerima berkat itu selalu mengucap syukur. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat 17 dikatakan tetap berdoa. Di ayat 18 dikatakan bersukacitalah ya senantiasa ya. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang Tuhan kehendaki senantiasa loh. Tidak sekali seminggu, tidak sekali sehari, senantiasa artinya selalu mengucap syukur. Di dalam hidup kita mari ucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Jangan pernah memikirkan bahwa kekuatanmu itu bisa mengalahkan dunia ini, tidak. Tuhan sudah katakan ya, kita harus punya iman yang kuat ya. Kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan ya, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, intimasi ya, intim dengan Tuhan ya. Harus bercucuran air mata itu ya. Di dalam penyembahan, di dalam worship kita itu harus terus ya. Semakin kita kecil ya, semakin kita kecil kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita semakin kecil dan kecil dan kecil dan akhirnya kita bisa melihat Tuhan yang besar, yang besar, yang besar. Amin. Amin ya. Amin Bapak Ibu, semuanya kita percaya bahwa kita akan bisa melewati semua apapun yang terjadi di hadapan kita itu ya. Ya, karena kita akan selalu bisa bersabar ya. Memang buah kesabaran ini sulit Bapak Ibu. Apalagi kan bagi orang yang emosional tinggi ini agak sulit ini terjadi ya. Tetapi emosi kita pun harus bisa kita manage Bapak Ibu ya. Tapi dengan apa bisa di manage? Dengan firman Tuhan ya. Terkadang kita punya rasa malu dengan Tuhan. Amin. Ada yang pernah malu dengan firman Tuhan, mendengar firman? Kalau kita sudah punya rasa malu dengan firman Tuhan ketika kita mendengar, aku masih seperti ini Tuhan. Sifatku yang ini belum, karakterku yang ini belum, oh ini belum. Nah, tenggelam dalam hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, disitulah nanti Tuhan mengajari kita bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengejek kita, menghina kita. Akhirnya kita bisa tersenyum karena Tuhan sudah membuat kita tersenyum. Amin. Amin. Iya, semua sepakat dan setuju ya. Ya, jadi itu tadi 5 ya, 5 kunci mengalami berkat ilahi. Tadi saya tidak rangkum tapi saya sudah bacakan satu persatu tadi ya. Divine blessing itu akan kita alami. Kunci mengalami berkat ilahi itu tadi. 1, taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, coba membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketiga, Ibu Siska, hidup dalam kerukunan. 4, memiliki iman percaya. Dan yang kelima, sabar dalam proses. Dan di sini sabar di dalam proses karena kita apa? Ya, yang terakhir di situ, ketika kita sudah sabar dengan proses yang ada, maka Allahku ya akan, ini firman Tuhan ini di Efesus juga ini ya. Ya Siska ya, Allahku. Nah, itu sering menjadi lagu pujian, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, inilah sebagai rangkuman bagi kita semuanya, karena kita percaya lewat apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini, bagaimana kita untuk mendapatkan berkat ilahi itu. Tadi saya sudah sampaikan 5 kunci untuk boleh kita menerimanya. Bagi kita semua, saya yakin percaya bahwa semua diberkati, amin. Semua akan diberkati, semua akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat
yang spesial, yaitu divine blessing ya. Divine blessing, berkat ilahi akan turun bagi setiap orang percaya yang meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati dimanapun, seperti yang kitab Ulangannya, jika kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukannya ya, terus mencari wajah Tuhan, siap diproses, dan kita akan menerima berkat ilahi itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di usaha pekerjaan kita, di lingkungan pelayan kita, dan dimanapun kita bisa juga dilihat orang menjadi berkat. Itulah firman Tuhan bagi kita semuanya Bapak Ibu di pagi hari ini. Biarlah kiranya semuanya kita menerima berkat yang daripada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan jika hamba-Mu sudah selesai berbicara untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Biarlah kiranya kami yang hadir secara onsite maupun online pada pagi hari ini Tuhan sudah mendapatkan berkat ilahi itu di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ajari kami, berikan kami hikmat, kemampuan, kepekaan di dalam roh untuk kami boleh mengerjakan perintah Tuhan, supaya kami diberkati seperti firman-Mu yang mengatakan akan diberkati kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kami melanjutkan di hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus mari kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari ini, buat kuasa-Mu, buat urapan-Mu yang senantiasa memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau buka hati kami, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, benar-benar divine blessing menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Semua yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih ada dalam tema yang sama, yaitu divine blessing. Nah puji Tuhan, divine blessing itu berbicara tentang pola berkat ilahi untuk berkat yang sesungguhnya. Kita akan baca satu ayat mas kita dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah jadi pola berkat Tuhan berbeda dengan pola berkat yang dari dunia. Kalau dunia berkata Bapak Ibu, hemat pangkal kaya, dan sebaliknya malas pangkal miskin. Nah tetapi pola berkat Tuhan berkata, berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menyembahi. Jadi segala sesuatu berkat yang kita terima itu adalah berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi semua itu berasal dari Tuhan. Jadi untuk itu kita bisa mengalami berkat Tuhan, yang paling penting adalah cari dahulu Tuhan yang menjadi sumber, yang menjadi pusat, yang menjadi pemilik berkat. Sehingga saudaraku, kita boleh mengalami berkat-berkat ilahi. Itulah yang dinamakan divine blessing. Nah pada hari ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menerima dan bisa kita merasakan ya 3 hal yang berkaitan dengan pola ilahi untuk kita bisa mengalami berkat yang sesungguhnya. Yang pertama Bapak Ibu adalah dimulai dari ketaatan. Jadi pola berkat Tuhan dimulai dari ketaatan. Di mana kepatuhan manusia, ketaatan manusia terhadap firman dan perintah Tuhan, itulah yang menjadi syarat utama untuk boleh menerima kebaikan, kelimpahan, ya, kesehatan dan segala penyediaan yang sudah Tuhan sediakan kepada saudara dan saya, termasuk juga perkenanannya.
Nah, sehingga ketika kita taat, ya, itu adalah bentuk kepercayaan dan kerelaan untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan yang secara langsung membuka pintu berkat dalam kehidupan setiap seseorang. Dan itu dapat dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan melihat ketaatan kita, ketika Tuhan melihat kesetiaan saudara dan saya, maka Tuhan itu akan percaya kepada kita. Sehingga Tuhan, ketika Tuhan percaya kepada saudara dan saya, maka ketika Tuhan lihat kita setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar atau perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu, ketaatan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan yang kemudian menghasilkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Nah, bisa saja kita percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi Tuhan belum tentu percaya kepada saudara dan saya. Itu dari mana dilihat? Ketika Tuhan melihat ketaatan, kesetiaan kita kepadanya. Ketika kita benar-benar setia dan taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan berkat adalah hasil dari ketaatan kita, saudara. Nah, ada satu slogan yang selalu menjadi rema dalam hidup saya, bahwasanya ketaatan itu adalah membawa berkat. Nah, di sini ada kita pernah melihat ataupun pernah membaca atau mendengar dari hamba-hamba Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan ada satu kisah di mana Simon Petrus yang menjala sepanjang malam, satu ekor ikan pun tidak ada dia dapatkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus hadir, saudara? Karena Simon Petrus itu memiliki suatu koneksi, memiliki suatu kedekatan yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengetahui apa yang menjadi masalahnya pada malam hari itu. Tuhan menemui dia Bapak Ibu. Dan Tuhan memerintahkan supaya dia bertolak ke dalam lebih lagi, saudara. Supaya Simon Petrus menolakkan jalannya, bertolak lebih dalam. Dan apa yang terjadi? Apakah Simon Petrus protes? Apa dikatakannya tidak mau Tuhan? Memang dia katakan, sudah sepanjang malam guru kami menjala ikan. Tetapi karena engkau yang mengatakan, maka aku melakukannya. Nah, di sini saudara, kita melihat bagaimana Simon Petrus taat kepada perintah Tuhan. Petrus taat kepada apa yang diperkatakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia memperoleh ikan-ikan yang berjumlah sangat besar. Nah, di sini kita lihat apa buah dari ketaatan Petrus. Dia memperoleh ikan yang sangat banyak. Nah, ketika kita taat, saudara, ya, tidak akan sia-sia. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan memakan buahnya. Kita akan menikmati hasilnya. Karena berkat itu adalah salah satu hasil dari ketaatan kita. Demikian juga dalam firman Tuhan, ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, firman Tuhan jelas berkata, saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Apa yang kita tuai? Ketika kita melakukan dengan setia, dengan taat, segala firman yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan jelas berkata, segala berkat akan menjadi milik kita. Segala berkat Bapak Ibu. Segalanya. Berkat apa yang saudara ingin dapatkan pada hari ini? Apakah itu kesehatan? Apakah itu materi saudara? Apakah itu kedamaian? Apakah itu sukacita? Apakah itu pemulihan dalam rumah tanggamu Bapak Ibu? Apakah pemulihan dalam bisnismu atau keuanganmu? Segalanya dikatakan akan menjadi milik kita. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita taat kepada Tuhan. Bagian kita setia melakukan perintah Tuhan, maka bagian Tuhan memberkati kita. Dan ayat yang kedua katakan segala berkat Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Tetapi kenapa sering sekali banyak orang-orang yang tidak dapat menikmati? Kita perlu introspeksi diri kita Bapak Ibu. Mungkin kita kurang taat, mungkin kita kurang setia saudara. Karena ada juga slogan berkata, ya, segala jerih payah itu tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian juga ketika kita taat, maka kita akan menikmati buah dari ketaatan kita. Demikian dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ketaatan kita bukan untuk memikat hatinya Tuhan Bapak Ibu. Apalagi menjogok Tuhan supaya memberkati kita. Ketaatan bukan juga berarti bahwa berkat itu bukan kasih karunia atau anugerah dari Allah. Tapi ketaatan adalah cara untuk membuktikan kasih kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Bapak Ibu. Jadi ketaatan adalah bukti bahwa kita adalah pengelola yang baik dari segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, seperti dalam kitab Yosua tadi dikatakan, ketika kita saudara memperkatakan kitab Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, artinya kita ada selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ada divine ilahi, ada koneksi dengan Tuhan. Sehingga saudara kita merenungkan firman Tuhan, artinya firman Tuhan itulah yang berkuasa di dalam hati kita. Ketika kita sudah melakukan firman-Nya, merenungkan firman-Nya saudara, maka kita percaya saudara, Tuhan akan memberikan kita dengan berkat hikmat, sehingga kita tidak salah untuk melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah untuk bertindak. Tetapi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka hikmat yang dari Tuhan adalah satu berkat di mana kita bisa bertindak hati-hati sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ada membaca dalam sosial media, ya, seorang ibu di mana saudara dia terkuras ya tabungannya di BRI, itu ada di Kabupaten Karo. Dia sangat stres, bahkan dia sampai menjerit-jerit. Kenapa Bapak Ibu? Nah, itulah bukti saudara yang kasih. Ketika kita tidak ada perlindungan Tuhan, ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita akan bertindak tidak hati-hati. Ya, dia katakan penyebabnya dia mengklik suatu situs yang ada di dalam gadgetnya Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi? Ya, sehingga semua uang dalam tabungannya terkuras oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, saudaraku, ini adalah suatu tindakan yang ceroboh. Tetapi ketika kita terkoneksi, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, ketika kita setia dalam firman Tuhan, ya saudara, saya percaya apapun yang kita lakukan, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Sehingga kita tidak ceroboh seperti seorang ibu ini tadi saudara. Ya, jadi perlu sekali kita untuk taat Bapak Ibu kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun hidup kita. Yang akan mengajari kita mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita berhasil dan beruntung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Nah, pada poin yang kedua saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Dijalankan dengan proses. Kita akan melihat satu video ini. Silakan tim multimedia. Nah, di mana ketika kita ingin memiliki satu berkat dari Tuhan, saudara, kita akan melewatinya atau kita akan mendapatkannya atau kita harus menjalani suatu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, melalui video ini Bapak Ibu kita akan belajar bahwasannya berkat Tuhan itu tidak instan, ya. Dan ia akan membentuk karakter sebelum memberikan kita kelimpahan. Artinya saudara, ketika Tuhan ingin memberkati kita secara berkelimpahan, Tuhan terlebih dahulu membentuk karakter kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak mau apa yang Tuhan percayakan itu kepada kita, kita salah mempergunakannya. Ya, contoh Bapak Ibu, mungkin suatu hari ketika seseorang itu hidup dalam keadaan sederhana, dia menjadi orang yang taat, dia menjadi orang yang rendah hati. Tetapi saudara, ketika dia diberkati dengan melimpah-limpah, ya saudara, dia sudah salah mempergunakan berkat itu. Ya, yang tadinya dia setia, ketika ada jadwal ibadah dia pergi beribadah, dia melayani. Tetapi ketika dia diberkati saudara, ya, pada waktu jam ibadah, pada waktu ada pelayanan dia
pergi untuk healing saudaraku. Tidak salah, tetapi kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Nah untuk itulah terkadang Tuhan harus membentuk terlebih dahulu karakter kita. Agar kita bisa mampu menerima apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Jadi proses adalah bagian dari pola berkat Tuhan. Proses ketaatan saudara mengajarkan kita untuk disiplin. Ya seperti saya katakan tadi. Supaya kita memiliki kerendahan hati dan penyerahan diri. Jadi hal-hal ini sering sekali dianggap sebagai kualitas karakter yang memfasilitasi penerimaan berkat Bapak Ibu ya. Baik dalam bentuk materi, kedamaian batin, atau hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, proses hidup itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketaatan bisa kita lihat misalnya ya, jujur ya, kita rajin atau mengasihi sesama ya. Sering sekali ini menghasilkan kehidupan yang lebih teratur saudara ya. Yang menghasilkan hubungan sosial kita lebih baik ya. Dan inilah berkat rohani yang membawa kita untuk bisa mengalami berkat materi dan jasmani. Nah ketika kita sudah teruji saudara, maka Tuhan akan mempercayakan ya berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Nah mari kita saksikan video yang singkat ini Bapak Ibu. Nah ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Timur Tengah menanam pohon kurma di padang gurun. Ya, mereka terlebih dahulu meletakkan batu di atasnya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang kita bisa terima dari video tersebut Bapak Ibu. Nah ini berbicara tentang bagaimana saudara ya, kita ketika kita menerima satu tekanan di dalam hidup kita. Bukan artinya Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi seperti pohon kurma tadi saudara ya, terlebih dahulu dia ditekan saudara ya. Dia harus ditutup dengan batu yang sangat besar supaya terlebih dahulu sebelum dia tumbuh ke atas, akarnya itu akan selalu bertumbuh lebih dalam sampai akarnya benar-benar kokoh sehingga dia bisa tumbuh ke atas saudara yang kasih. Dia bisa menembus batu yang begitu besar sehingga ketika menghadapi cuaca yang ekstrim, cuaca yang sangat berbahaya, pohon kurma itu tetap berdiri tegak saudara. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Terkadang Tuhan mengizinkan satu tekanan terjadi dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengizinkan satu problema. Bahkan mungkin seakan-akan kita mengatakan Tuhan aku gak sanggup. Artinya bukan untuk melemahkan kita saudara. Tetapi Tuhan mau saudara yang kasih. Supaya ketika kita diproses, kita terlebih dahulu dibangun iman kita. Kita terlebih dahulu membangun pondasi kita saudara yang kasih. Sehingga ketika kita sudah kuat iman kita Bapak Ibu. Ketika kita mampu melewati proses itu saudara. Saya percaya sebesar apapun tantangan. Ketika iman kita sudah kuat. Ketika iman kita sudah dibangun di atas dasar yang teguh saudaraku. Saya percaya semua tantangan, masalah, seberat apapun itu tidak akan mampu untuk melemahkan kita. Kita tetap bertahan saudara. Sampai semua janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Nah inilah yang dimaksud dengan proses Bapak Ibu. Jadi ketika kita diproses, jangan pernah kita mengatakan Tuhan itu tidak sayang. Ataupun ketika kita diizinkan Tuhan untuk diproses, tujuan Tuhan adalah agar kita dibentuk menjadi lebih baik lagi saudara. Baik karakter kita, baik seluruh aspek kehidupan kita. Supaya Tuhan mau ketika kita mengalami suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita berkata bahwasannya semua itu bukan karena kekuatan saya. Tapi semua itu karena Tuhan. Amin. Nah firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah Bapak Ibu, melalui ayat ini saudara, kita lihat bahwasanya dalam ayat 1-2 berbicara tentang proses ketaatan, ya. Proses ketaatan, proses membangun karakter, atau proses hidup dalam kebenaran. Bagaimana seseorang itu saudara hidup dalam kebenaran? Tentunya dia akan memisahkan hidupnya dari segala kumpulan-kumpulan pencemooh. Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dulunya kita tidak menjadi seorang penggosip. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang suka menggosip, penyebar toksik, orang-orang suka yang menegatifkan seorang, maka lambat laun saudara, kita akan menjadi orang-orang yang negatif. Orang-orang yang suka bergosip. Nah untuk itulah firman Tuhan katakan, jangan berdiri dalam kumpulan orang pencemooh. Nah tetapi apa yang selalu menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus merenungkannya. Kesukaan kita adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ketika seorang kasih firman Tuhan yang mengisi hidup kita, ketika firman Tuhan yang selalu mengontrol hidup kita, ketika firman Tuhan yang selalu mengisi pikiran kita, maka yang ada dalam hati dan pikiran kita itu adalah hal-hal yang positif, adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Sehingga apa yang keluar dari ucapan kita saudara yang kasih adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Dan ibarat dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan bahwasannya kita itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya saudara. Dan yang tidak layu daunnya, ya. Itulah contoh orang yang selalu suka merenungkan firman Tuhan, bukan suka merenungkan kesalahan orang lain, bukan yang suka melemahkan orang lain, bukan yang suka menegatifkan orang lain, tetapi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga apapun yang kita perbuat, kita berhasil dan beruntung. Amin. Jadi polanya saudaraku adalah melalui firman Tuhan itu, ketaatan akan membangun kepercayaan Tuhan kepada kita untuk mempercayakan perkara-perkara besar termasuk materi. Amin. Nah saya percaya kalau berbicara tentang materi berkat, semua kita pasti diberkati. Haleluya saudara. Jadi proses bukan hukuman ya, tetapi itu akan membentuk kita menjadi kuat dan tangguh, sehingga dapat diandalkan untuk melakukan perkara yang besar. Nah yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga, diperkuat oleh tujuan Tuhan ya, God purpose. Nah ayat mas kita kembali berkata, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ketika Tuhan memberkati kita saudara, Tuhan itu memiliki tujuan. Supaya apa? Supaya dengan berkatnya, supaya dengan apa yang sudah diberikan kepada kita saudara, kita itu dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Baik bagi gereja dan bagi bangsa dan negara. Jadi setiap berkat yang kita terima saudara, ada bagian Tuhan yang harus kita bawa kepada Tuhan. Ada juga bagian orang lain supaya kita bisa saling menolong satu dengan yang lain Bapak Ibu. Dan ada juga untuk keluarga kita Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah Tuhan mau setiap kita ya dipakai menjadi saluran berkat, menjadi media, menjadi instrumen, ya, lebih tepatnya menjadi saluran bagi banyak orang. Nah, di sini ada satu lagi video Bapak Ibu, kita akan melihat ada dua danau saudara. Oke, silakan. Tahukah saudara, di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea, penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, nggak ada kehidupan. Pohon
Pohon-pohon nggak tumbuh di sana. Kok nggak, saudara, alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri, dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. Haleluya. Nah, di sini ada dua danau tadi dikatakan saudara, dan Danau Galilea dan satu Laut Mati. Mereka itu sama-sama menerima dari satu sumber, yaitu dari sungai Yordan. Tetapi ada dua perbedaan yang sangat mencolok saudara. Ya, bagaimana tadi dikatakan bahwasanya Danau Galilea itu memiliki banyak ikan. Ada kehidupan di sana Bapak Ibu. Ya, ada tumbuh-tumbuhan saudaraku. Tetapi berbeda dengan Laut Mati. Ya saudara, Laut Mati itu selalu menerima. Dan akhirnya saudara, kadar garamnya tinggi sehingga dia akan mencapai kadar garam yang tertinggi dan menghasilkan bau yang sangat busuk. Tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Nah, itu bisa digambarkan dengan kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki rohaninya yang sudah mati rohani ya. Orang yang mati rohani itu sama digambarkan dengan Laut Mati tadi. Dia selalu merasa saudara bahwasanya apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah miliknya sendiri. Sehingga dia selalu menampung saudara. Sehingga apa yang terjadi saudara yang kasih. Sehingga hidupnya itu akan menjadi kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada damai sejahtera. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau kita lihat banyak di luar sana orang-orang yang berkelimpahan tetapi tidak ada sukacita. Tidak ada ketenangan. Ya, tidak ada damai sejahtera saudara. Karena apa? Karena dia berpikir bahwasanya semua yang didapatkan, oke, memang itu dari kerja kerasnya. Tetapi saudara, satu tujuan Tuhan ketika Tuhan mempercayakan semua berkat. Apakah itu berkat kesehatan, berkat materi, berkat rohani, apapun itu. Tujuan Tuhan satu, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya Tuhan mau kita menjadi saluran bagi orang lain, bagi gerejanya, bagi pekerjaannya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sehingga seperti Danau Galilea tadi ya saudara. Ketika Danau Galilea itu mengalirkan air yang dia terima dari sungai Yordan. Dan air itu kan terus mengalir. Akan selalu diperbaharui Bapak Ibu. Demikian juga kehidupan kita. Terkadang Tuhan bukannya tidak mau memberkati kita, tetapi kita sendiri yang menahan berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Seperti Laut Mati saja tadi saudara yang kasih. Kita selalu menerima, ya, kita selalu menahan saudaraku. Sehingga ketika kita menahan saudara, maka saluran itu juga akan berhenti. Saudara yang terkasih, sedikit saya bersaksi. Kami sering mengalami bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami saudara. Ya, ketika kami menerima sesuatu berkat dari Tuhan, ya saudara, bukan karena mungkin itu besar ataupun kecil, atau bukan karena itu kami sudah berkelebihan, tetapi saudara, kami selalu setia ya. Mungkin itu dalam jumlah yang kecil menurut saudara, tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, kita tahu, kita semua yang ada di sini, saya percaya kita semua punya cicilan-cicilan ya. Sehingga saudara yang kasih, ketika Tuhan membuka jalan ya saudara, kalau kita mau mengalirkan apa yang sudah Tuhan percayakan saudara, kami selalu setia mendukung pelayanan, baik dengan waktu kami, dengan karunia yang Tuhan percayakan, baik dengan berkat materi yang Tuhan percayakan bagi kami. Mungkin itu dalam jumlah yang kecil. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah tinggal diam ya. Satu orang saja saudara Tuhan utus. Satu income saja Tuhan buka jalan saudara. Sanggup saudara yang kasih menutupi cicilan kami untuk 1 bulan. Amin. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwasannya apa yang sudah Tuhan berikan itu, apa yang sudah Tuhan alirkan itu saudara, bukan untuk saudara semata-mata sendiri. Tetapi apapun yang Tuhan berikan bagi kita, apakah itu berkat materi, apakah itu berkat jasmani, apapun itu saudara, tujuan Tuhan supaya kita saudara kasih bisa menjadi saluran bagi orang-orang sekitar kita, bagi Tuhan,
bagi gereja Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara kasih, kami tidak pernah kekurangan, tetapi mungkin pada akhir bulan saudara yang kasih ya, kita ada kewajiban kita. Tapi Tuhan baik Bapak Ibu. Tuhan melihat ya, Tuhan memperhitungkan ya, setiap saluran, setiap benih-benih, setiap taburan-taburan yang kita tabur saudara. Tuhan lihat sehingga saudara di bulan yang lalu juga ya, sudah the last minute saudara ya. Tuhan membuka satu pintu ya, hanya satu orang, hanya satu jalan Tuhan buka pintu melalui pekerjaan suami saya Bapak Ibu. Cukup saudara yang kasih untuk membayar cicilan. Apakah Tuhan Allah kita itu tidak Tuhan luar biasa? Dia Allah luar biasa. Ya, ketika saudara mau diberkati selalu dengan melimpah-limpah, ketika saudara ingin selalu berkat mengalir dalam hidup saudara, siapkan dirimu menjadi saluran-saluran berkat yang Tuhan percayakan. Amin. Nah, jadi 3 hal yang akan terjadi jika kita mau menjadi saluran berkat Bapak Ibu. Yang pertama, hadirat dan penyertaan Tuhan semakin nyata. Orang yang mau dipakai menjadi saluran berkat Bapak Ibu, biasanya itu orang yang hatinya lembut dan taat. Nah, orang yang hatinya lembut dan taat itu bukan artinya dia berbicara lemah gemulai. No Bapak Ibu. Tetapi orang yang lemah lembut hatinya itu adalah orang yang taat. Selalu berkata yes. Tidak berontak, tidak protes, tidak komplain saudara yang kasih. Tetapi dia selalu berkata, ya Tuhan aku siap. Amin. Sehingga Tuhan selalu mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi aliran berkat tidak akan pernah terputus bagi orang yang hidup dengan dekat dengan sumber berkat Bapak Ibu. Ya, jadi itulah yang menjadi tugas bagi kita. Kita harus siap dipakai untuk menjadi saluran berkat. Nah, jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita taat saudara. Ya artinya kita dekat dengan sumber berkat itu. Maka saya percaya berkat itu tidak akan pernah terputus. Tetapi berkat itu akan mengalir. Karena kita salurkan lagi, maka dia akan terus mengalir. Ya, saat kita memberkati orang lain juga, kita akan semakin peka akan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita saudara yang kasih. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, ketika kita memperhatikan satu dengan yang lain, saya percaya saudara yang kasih, sukacita kita itu akan melebih ya daripada sukacita yang dunia berikan. Saudara, ya, sukacita yang kami alami Bapak Ibu ya, ketika kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, baik lewat pelayanan ya, lewat FC. Saudara, sepertinya ketika kami pulang FC begitu, sukacitanya itu berbeda dengan ketika kami mendapatkan uang mungkin itu 5 juta, 1 juta saudara. Kenapa? Memang itulah sukacita yang sebenarnya yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang kita terima saudara yang kasih ya, ketika kita bisa mau menjadi saluran berkat, pemeliharaan Allah yang melampaui kebutuhan kita. Amin. Tuhan berjanji bahwa orang yang menabur akan menuai, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk semua aspek kehidupan kita. Ya, kita akan menuai juga kesehatan, kita juga akan Tuhan memberikan relasi-relasi yang baik. Dan pintu-pintu yang tertutup selama ini Tuhan akan bukakan ketika saudara siap menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya apa yang belum pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjadi saluran berkat, kita tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu. Karena Tuhan mempercayai kita untuk menjadi aliran, menjadi saluran, sehingga Tuhan akan mengalirkan lebih banyak lagi. Seperti Danau Galilea tadi saudara, yang selalu menerima air yang jernih, air yang segar, karena ia juga mengalirkan keluar ya kepada sungai-sungai yang lain saudara. Tidak seperti laut mati yang hanya menampung dan menerima tetapi tidak mengalirkan apapun. Nah, jadi inilah satu gambaran bagi hidup kita Bapak Ibu, agar hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera ya saudara, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah. Siapkan dirimu untuk menjadi saluran-saluran berkat daripada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, hidup yang dipakai Tuhan untuk maksud-maksud ilahi ya. Orang yang menjadi saluran berkat akan dipakai Tuhan untuk yang pertama itu menjawab doa orang lain ya. Mungkin itu pemberian kita kecil ya. Bisa jadi
mujizat besar bagi orang lain. Terkadang kita yang merasa yang kita berikan bagi orang lain itu hanya hal kecil Bapak Ibu. Tetapi bagi orang lain itu sangat berarti. Ya, mungkin kita katakan Tuhan hanya ini yang aku bisa berikan. Mungkin kita katakan Tuhan aku tidak bisa memiliki apa-apa untuk bisa kubawa kepadamu. Inilah Tuhan hidupku, waktuku. Saudaraku, Tuhan akan perhitungkan semua. Tetapi yang menjadi masalah, kita sudah tidak melakukan apa-apa, kita tidak setia, kita tidak taat, kita lebih lagi menggerutu, kita lebih lagi komplain, saudara yang kasih. Ya, saudara yang terkasih, ketika kita saudara yang kasih mau dipakai Tuhan, ya, Tuhan akan melihat semua yang kita lakukan Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi untuk itu mari kita tetap taat saudara ya. Ketika kita taat saudara, taat kepada siapa? Ibu pendeta. Ya, taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin rohani, kepada mungkin itu cell group leadermu atau pemimpin FC-mu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita taat saudara, ya, karena kita setia saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata, berkat itu mengalir dari janggut ke jubah. Ya saudara, saya banyak melihat bagaimana gambaran-gambaran orang yang dulunya bisa dipakai Tuhan, tetapi di endingnya dia mulai jauh dari Tuhan, saudara. Itu adalah karena dia nggak lagi taat, ya. Mungkin pemimpinmu nggak tahu, ya. Mungkin orang-orang yang menjadi ketua-ketuamu tidak tahu, ya. Ketika engkau memberontak, ketika engkau komplain, tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika kita mulai tidak taat, ya, maka hidup kita saudara yang kasih, ya, akan terhambat segala apapun yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu pada hari ini saudara yang kasih, ketika kita mau hidup kita dipakai Tuhan saudara, maka itu akan membuka jalan bagi Tuhan, ya. Karena pemberian kita itu dapat membuka hati orang kepada Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan kepada orang saudara yang kasih, itu akan membuka hati orang-orang lain untuk bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi ini adalah berkat terbesar, ya. Ketika hidup kita selaras dengan panggilannya dan dipakainya untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi berkat bukan hanya kita terima, tetapi siapkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Artinya saudara, berkat bukan hanya yang kita terima, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa saudara? Kita adalah anak Allah, kita ahli waris, kita adalah penikmat segala berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat emas kita Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani sudah disediakan kepada saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya percaya ketika saudara taat, maka divine blessing akan menjadi milik saudara. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita diberkati bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk mengalirkan berkat itu kepada orang lain, ya, kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, ya. Tuhan memanggil kita seperti Danau Galilea, air yang terus hidup, saudara yang kasih, yang mengalir, bukan seperti laut mati yang hanya menerima dan menerima, saudara, sehingga akhirnya menjadi busuk dan kering dan mati. Tapi Tuhan, saudara yang kasih, memanggil kita menjadi saluran-saluran berkat yang Dia berikan, saudara yang kasih. Pada siang hari ini Bapak, Ibu, saudaraku, ketika saudara mau dipakai Tuhan, mari saudara yang kasih, jadikan hidupmu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita katakan, jadikan aku saluran berkat-Mu Tuhan. Pulihkan aku, ubahkan aku, pakai aku sesuai dengan rencana-Mu. Jadikan aku menjadi orang-orang yang taat. Jadikan aku menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena itu adalah suatu hal yang Tuhan inginkan untuk bisa aku lakukan dalam hidupku. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini saudara, berkat apa yang engkau ingin dapatkan dari Tuhan? Apakah itu berkat kesehatan? Apakah itu berkat pemulihan dalam rumah tanggamu? Apakah itu berkat keuanganmu saudara? Apakah itu berkat dalam usahamu Tuhan? Divine blessing itu sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan hanya mau satu hal.
Tuhan mau engkau dipakai menjadi saluran dari berkat-berkat yang Dia berikan. Tuhan mau agar engkau tidak menahan-nahan apa yang sudah Tuhan berikan bagimu. Apakah itu waktumu? Engkau mulai tawar-tawaran dengan Tuhan. Engkau mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mungkin itu berkat materi yang kau terima pada hari ini Bapak Ibu. Buka hatimu, katakan, Tuhan, aku siap menjadi danau-danau Galilea yang baru. Yang selalu siap mengalirkan airnya ke semua sungai-sungai yang ada di sekitar. Katakan kepada Tuhan, aku mau dipakai menjadi saluran berkat-Mu. Untuk boleh menyalurkan segala apa yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga hidupku Tuhan bisa kau dapati sesuai dengan apa yang kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Bahwasanya Tuhan mengingatkan kami agar hidup kami, Tuhan, bisa kau pakai menjadi saluran berkat yang datang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini sering sekali kami memikirkan, sering sekali kami berpikir bahwasanya apa yang kami dapatkan itu hanya untuk kami. Sehingga kami menjadi orang egois, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tanpa peduli dengan apapun di sekeliling kami. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, kami sudah diberkati, kami sudah diingatkan bahwa kami kau panggil untuk tujuannya Allah, yaitu untuk boleh menjadi saluran berkatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, materikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua saudara yang siap menerima divine blessing, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah menara doa kami pada hari ini. Tuhan telah berkati. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan telah dengar dan jawab. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Melpa Siregar dan Ibu Nur Malem yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu senantiasa dengan kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Berkati seluruh keluarga dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Dan pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi. Terima kasih buat seluruh umat-Mu yang datang berdoa hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Lugimin ACMTH dan Ibu Rosida. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Tuhan berkati seluruh anak-anak, menantu dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Berkatilah hamba-Mu ini dengan kekuatan yang baru, hikmat, marifat daripada Tuhan dalam mengembalakan sidang Tuhan MFC Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gembala Pembina kami di Jakarta, hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Berkati seluruh deputinya dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati Tuhan, sehingga Tuhan pada waktunya Tuhan Yesus tepat pada waktunya semua tergenapi, semua terselesaikan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan Kota Medan. Berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan perlindungan Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga bangsa kami ini aman, terkendali, tidak kerusuhan Tuhan. Berkati Tuhan perekonomian negeri ini. Biarlah Tuhan negeri ini, bangsa ini mampu Tuhan melewati krisis ekonomi yang ada, yang melanda dunia pada saat ini. Bangkitkanlah Tuhan ahli-ahli ekonomi, orang berhikmat bijaksana Tuhan, dapat mengelola hasil bumi ini dengan baik Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami dan wakil presiden kami dan seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Tuhanlah yang memberikan hikmat yang bijaksana dan daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil semua mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi negeri ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini tangan kami terangkat untuk kota kudus-Mu. Salam Jerusalem, berdamai sejahtera dan sentosa dalam lingkungan tembok dan puri-Mu. Dan biarlah kami yang mencintai mendapat damai dan sentosa. Jikalau sebentar berakhir ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami
masing-masing. Tibakan kami dengan selamat sejahtera. Sebelum pulang kami mau arahkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Para kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita. Pulanglah, bawalah damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu yang menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.